Ya, oke, baik. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pada sore hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah aplikasi CFD. Untuk pertemuan sore hari ini ada beberapa hal yang nantinya bisa menjadi bahan diskusi atau materi yang akan disampaikan. Di minggu sebelumnya itu sudah diceritakan atau sudah membahas mengenai penentuan boundary condition ya atau kondisi batas untuk aliran eh, internal flow dan aliran external flow. Nah, di pertemuan ini ada namanya pendefinisian atau penentuan kondisi batas dengan penamaannya itu atau membuat modelnya hanya sebagian. Jadi kalau di internal flow itu kita gambar 2D ya, dua dimensi atau gambar tiga dimensi, atau di external flow menggambar juga dua dimensi atau tiga dimensi. Tapi di bagian ini untuk mendefinisikan dari eh, objek yang akan disimulasikan itu hanya membuat sebagian atau setengahnya. Setengahnya lagi didefinisikan sebagai kondisi yang simetris. Nah, seperti apa modelnya atau yang akan dilakukan pada saat membuat kondisi tersebut? Ini merupakan ilustrasi ya, atau gambaran dari kondisi batas tersebut. Sebagai awalnya, model awalnya adalah eh, pipa ya. Ini kembali lagi ke bagian paling mudahnya, pipa dengan kondisi pipa lurus. Nah, pipa lurus ini kalau digambarkan, dituliskan ini ada bidang Y dan bidang X. X itu menjelaskan tentang yang eh, horizontal, kemudian yang Y ini adalah vertikal. Jadi horizontal dan vertikal. Nah, pada saat melakukan simulasi ini bisa disederhanakan. Jadi ini dibagi, yang di bagian ini ada bisa terlihat ya, ada penamaan simetri. Simetri itu artinya antara bagian atas dan bagian bawahnya itu sama tingginya. Ini ya, ngitungnya dari sini. Ini dengan ini kalau digambarkan, kalau misalnya ini adalah nilainya 2 dan ini juga nilainya 2. 2 dengan 2. Berarti apa dikatakan baru simetris. Tapi kalau misalkan yang ininya di atasnya 2, di bawahnya 1, nah itu enggak simetris. Jadi kondisinya harus digambar secara penuh. Penuh dalam arti ya dari atas sampai bawah. Nah, karena ini kondisinya simetris, jadi bisa disederhanakan ya. Bisa dibuat menjadi sederhana. Kenapa dibuat sederhana? Ya mudahnya antara sisi atas dengan sisi bawah dengan ketinggian atau dengan nilai yang sama, nilainya adalah 2. Nah, karena disederhanakan, jadi nanti pada saat membuat domain komputasional domain ya, ini kalau digambarkan, ini nanti gambarnya hanya bagian bawah bisa digambar atau bagian atas. Nah, tinggal dipilih mau menggambar bagian atas atau menggambar bagian bawah. Jadi kalau ditulis ya atas sama bawah itu eh, nilainya sama, nilai ininya ya, nilai eh, sama-sama 2. Jadi mau gambar bagian atas atau bagian bawah. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena simetris dan nanti profil kuadratnya ketika ini
terbentuk ya. Ini karena gambarnya nggak rata ya. Jadi kalau profil kuadrat itu kan nanti, nah seperti ini. Nah ini yang bagian atas, nanti yang ini adalah bagian bawahnya. Jadi di eh, mirror, nanti hasilnya di mirror nanti akan membentuk profil kuadrat. Kemudian kenapa itu bisa disederhanakan atau dibuat menjadi simetris? Tujuannya adalah untuk mempersingkat waktu perhitungan, mempersingkat waktu ya, waktu hitung atau nama lainnya ya, melakukan iterationnya lebih cepat waktunya. Jadi kalau gambarnya penuh, gambar semuanya ya digambar, Y dan X-nya ini digambar secara penuh, maka misalnya waktu yang dihabiskan itu 30 menit, karena gambarnya setengah, ya hanya membutuhkan waktu 15 menit. Itu adalah tujuannya. Tujuannya supaya lebih waktunya lebih singkat dan lebih cepat hasil yang didapatkan. Kemudian persyaratannya harus, yang perlu di ini lagi, kondisinya harus simetris. Jadi pada saat ini dibagi pertengahan ya, masih dibagi dua, antara atas dan bawah harus sama. Harus sama. Tapi kalau misalnya ini objeknya masih pipa lurus, pipa pipe lurus. Tapi kalau misalkan di bagian pipa ini ada kondisi hambatan ya, atau bisa dituliskan di sini, digambarkan. Nah, di sini ada hambatan, bentuknya apa kira-kira ini bentuknya, persegi ya. Kemudian di lain kondisi ada bentuknya yang setengah lingkaran atau berbentuk. Nah, ini nggak bisa dijadikan simetris. Karena antara atas, ini kan antara bagian atas ya, zona atas dengan zona yang di bawah ini ada perbedaan. Ada objek yang mengalami perbedaan, sehingga perlu dilakukan gambarnya ya gambar penuh, gambar 2D-nya, dua dimensi. Kalau ini gambar juga setengah, dua dimensi, tetapi digambarnya hanya sebagian. Nah, kondisi batas yang digunakan di bagian ini ada yang sama seperti yang sebelumnya, mengasumsikan bahwa dindingnya itu adalah wall itu adalah dinding, dengan ketentuan bahwa fluida tidak bisa menembus atau tidak bisa masuk ya. Jadi kalau misalnya fluidanya masuknya ke sini berpori, ya berarti medianya bukan wall lagi, tapi udah berubah menjadi media berpori. Nah, di dinding ini ya fluidanya tidak bisa melewati atau tidak bisa masuk melalui dinding tersebut. Lalu yang berikutnya simetris, ini adalah pembaginya harus sama antara atas dan bagian bawah. Kemudian inflow itu bagian masuk. Bagian masuk ini aliran masuk. Untuk aliran masuk itu bisa mendefine-nya itu dengan velocity, kecepatan masuk. Jadi kalau misalnya fluidanya itu mengalir, berapa kecepatannya? Kecepatannya misalnya 10 meter per second. Itu adalah V in ya, misalnya 10 meter per second. Nah, ini asumsi lagi. Apakah asumsi awalnya umumnya uniform ya. Jadi di bagian ini ketika masuk 10 meter per second. Tapi kalau misalnya sudah mengasumsikan profil kuadrat, ya berarti nanti di bagian ini kecepatan maksimumnya ini 10, ini 8, ini 6,
dan ini misalnya 0 ya, ini 8, 6, dan di bagian ini kosong. Nah, itu adalah initial condition atau kondisi awal yang dimasukkan di bagian saluran masuknya, inflow. Lalu yang selanjutnya di bagian berikutnya harus ada keluarnya. Karena kalau misalkan ini di define-nya itu ini ya, outflow-nya ini didefinisikan sebagai wall atau sebagai dinding, nanti simulasinya aliran fluidanya akan mengalami pemberhentian atau stop karena fluidanya tidak bisa keluar. Jadi ya sama seperti membayangkan meniup angin ya atau udara ke dalam misalnya ban motor atau ban sepeda atau ban mobil, itu kan tidak ada udara yang keluar, jadi langsung tertutup. Ya. Di CFD, Computational Fluid Dynamics itu berbarengan ada saluran masuk, ada zona keluar. Jadi kalau misalnya ada masuknya aja tapi zona keluarnya tidak ada, ya CFD itu nanti tidak bisa melakukan perhitungan karena memasukkan persamaan energi atau persamaan kinetik. Kinetik itu kan artinya udaranya bergerak ya, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi karena ini disumbat atau ditutup, ya persamaan itulah yang nggak bisa digunakan. Nah, karena dia nggak bisa digunakan, ya akhirnya CFD sesuai dengan namanya Computational Fluid Dynamic untuk menghitung fluida yang mengalami pergerakan, jadi atau perpindahan, jadi dia tidak bisa menghitung itu. Lalu yang selanjutnya inflow, di bagian tadi ada inflow, outflow, itu bagian keluar. Untuk kondisi ini digunakan ya CFD arah panah memberikan ketentuan. Jadi pada saat mendefinisikan di bagian ini udah bisa mendefinisikan maunya arahnya kemana, arah aksis X atau arah Y. Jadi arahnya itu arah X positif atau X nilai negatif. Flow direction ini menentukan di boundary conditionnya nilainya apa, misalnya 10. Berarti kalau misalnya nilainya 10 meter per second berarti arahnya ke sana. Tapi kalau misalnya inputnya ya, ngasih inputnya negatif 10. Negatif 10 meter per second berarti arah fluidanya ini bukan masuk ke dalam ya, tapi arahnya keluar. Jadi ketika arahnya keluar, misalkan ini dibalik ya. Ini inputnya itu yang dimasukkan min 10 meter per detik. Negatif 10, berarti arahnya ini adalah X dan Y berarti arah X negatif ya. Nah, software nanti akan ngitung. Ini kan nanti dibuat grade ya, meshing. Ini kan nanti di grade. Nah, ini di grade begini. Ada meshingnya. Nah, misalnya data yang diketahuinya itu negatif 10 ke arah kiri, berarti nanti dia akan menghitung secara persamaan momentum arah bidang X, momentum arah bidang Y, itu nilainya berapa? Apakah nilainya negatif 10 atau min 9? Nah, dia akan melakukan perhitungan dengan persamaan
eh, PM ya, singkat aja PM, persamaan momentumnya arah bidang X. Terus akan dihitung sampai sini. Jangan hitung tiap titik. Ya, tiap titik ini akan dihitung terus sampai bagian akhirnya. Nah, nanti ketika mendapatkan legendnya apa di bagian itu, nanti ada legendnya itu bisa nanti keluar nilai ini ya, directionnya itu nilainya negatif, negatif -10, min 9,8 atau negatif berapa -8 dan seterusnya. Nah, nilai-nilai negatif itu bukan memberikan arti bahwa eh, kecepatannya dikurangin, bukan, tapi kecepatannya arahnya itu berlawanan dengan flow directionnya. Jadi arah utamanya itu. Nah, defaultnya itu artinya standarnya itu Y, ini X, ini Z. Nah, semua software umumnya defaultnya itu menggunakan kaidah tangan kanan. Jadi kalau tangan kanannya begini nih. Nah, yang apa? Ini jari apa nih? Jari tengah ya. Ini menghadap ke user, ke sini. Jadi ngarahnya begini. Bukan begini, tapi gini. Nah, X-nya itu ke sana, Y-nya vertikal, Z-nya mendekati user. Mendekati apa? Yang menggunakan komputernya ya, usernya. Nah, jadi kalau misalnya memasukkannya itu negatif ya berarti arahnya ke sana, ke kiri ya. Kalau yang positifnya ke kanan, yang ke atasnya positif, bawahnya itu adalah negatif. Jadi kalau memasukkan Y-nya, nilai Y-nya itu misalnya -5, berarti nanti arahnya itu directionnya ke bawah. Jadi ngalirnya dulu ke bawah dulu. Ke bawah, terus nanti karena ini kondisinya wall, dinding, lalu dipantulkan ya. Dia naik lagi ke atas, terus, dan seterusnya. Sampai keluar. Nah, kemudian kalau yang eh, positif berarti ke arah atas, misalnya Y-nya sama dengan 5 meter per second ya, berarti nah nanti dia akan arahnya seperti itu. Penentuan arah juga memberikan kontribusi, pengaruh terhadap hasil yang ingin didapatkan. Ya post processing itu ya nanti hasil berupa eh, kontur gambar yang ada warna tekanan, warna misalnya warna selain tekanan ada kecepatan, turbulen kinetik energi dan lain-lain ya yang akan ditampilkan. Jadi ini flow direction ini memberikan yang ini ya, flow direction ini memberikan kontribusi juga yang berpengaruh terhadap hasil yang akan disimulasikan. Nah, lalu ada kondisi lagi yang bentuknya seperti ini. Nah, ini definition of cyclic boundary condition for generic geometry. Ini bentuknya seperti ini ya. Ini persegi 1, 2, 3 di atas, di bawahnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian ini bisa disederhanakan hanya melakukan atau mensimulasikan ini dipotong di sini. Slice-nya di sini ya. Kalau yang tadi flow direction-nya itu ya apa? Bukan flow direction, maksudnya simetrisnya itu di tengah sini. Nah, yang ini motongnya di sini.
bukan bukan apa motongnya di sini ya, bukan di tengah tapi motongnya di sini. Jadi kalau ini digambarkan ya gambar objeknya itu ya hanya menggambar bagian ini. Nah, tujuannya sama untuk mempersingkat waktu perhitungan. Jadi nggak menggambar penuh, nggak digambar eh, penuh. Nah, kenapa itu bisa apa sederhanakan? Karena antara ini kan ada pasangannya ini ya. Nah, yang ini ada pasangannya ini. Nah, karena antara potongan yang berpasangan yang antara kiri dengan yang kanan itu objeknya sama. Kalau misalnya objeknya ini ada perbedaan, ini kotak, tapi di sini eh, lingkaran ya, atau berbentuk segitiga. Nah, berarti harus gambarnya gambar secara utuh atau gambar secara penuh. Itu adalah teknik atau cara-cara menyederhanakan eh, ininya computational domainnya. Karena kalau misalnya digambar secara kompleks, secara lengkap ya, bentuk objeknya seperti ini, yang pertama ya itu kembali lagi ke tools atau komputer yang digunakan, PC yang digunakan. Kalau misalnya PC-nya eh, dengan kapasitas eh, RAM-nya cukup tinggi atau prosesornya cukup besar ya nggak terlalu bermasalah. Tapi kalau misalnya kondisinya standar atau minim PC-nya ya ini adalah cara sederhananya untuk membuat gambar apa yang akan disimulasikan menjadi objek yang lebih singkat, jadi lebih sederhana. Jadi nanti pada saat melakukan meshingnya kan dia nggak tidak menggrid ya atau mendefinisikan semuanya, tapi hanya objek ini aja. Nah, objek ini kan lebih kecil. Nah, karena lebih kecil ya lebih lebih mudah atau lebih gampang dilakukan simulasi. Kemudian penyederhanaan ini dinamakan dengan kondisi batas. Namanya itu cyclic boundary condition, sehingga di bagian tersebut ada penamaan dinding dengan kondisi yang sama. Dinding wall ya, ini di bagian ini didefinisikan sebagai wall atau dinding karena tidak bisa dilalui oleh aliran fluida, fluidanya tidak bisa masuk. Lalu fluida tidak dapat mengalir melalui permukaan tersebut karena kecepatan normal terhadap dinding adalah nol. Dinding ini biasanya berfungsi sebagai pembatas. Jadi ini nanti didefinisikan sebagai wall atau sebagai dinding yang fungsinya sebagai pembatas secara fisik untuk memaksa aliran mengikuti jalur tertentu. Jadi kalau alir fluidanya ngalirnya dari sini, nanti fluidnya akan masuk ke sini, terus naik ke sini, keluar ke sini. Begitu juga dari sini, kalau misalnya masuk dari sini, nanti akan masuk ke sini, keluar ke bagian ini. Atau ada juga fluidanya ada backflow ya, tekanan balik. Nah, untuk terjadinya tekanan balik itu karena ada perbedaan nilai tekanan. Jadi kalau misalnya aliran fluidanya itu eh, timbul separation. Separation itu alirannya berbeda dari aliran utama. Ini adalah ilustrasi misalkan warna merah ya. Warna merah itu aliran utama. Sedangkan
di bagian yang lain ada fluidanya itu mengalirnya bukan ke luar tapi masuk ke sini. Nah, inilah yang dinamakan dengan separation flow, aliran yang berpisah. Jadi kalau dengar kata separation itu aliran uh, yang berpisah dari mainstreamnya, dari kebiasaan. Sama seperti kalau membayangkan ya aliran yang melawan arah. Jadi kalau ada mobil atau motor kan misalnya lampu merah dari kiri ke kanan, tapi kalau dia berbalik arah, nah itu udah aliran separation. Jadi melawan arah aliran umumnya. Aliran umumnya itu kalau misalnya kendaraan bermotor itu melaju dari utara ke selatan, ini dari selatan ke utara. Jadi berbalik. Nah, di fluid mekanik juga seperti itu. Bisa terjadi separation flow. Nah, kenapa itu bisa timbul? Ada perbedaan tekanan. Jadi ada perbedaan tekanan itu ya tekanan misalnya ini titik titik sini ya, di sini di bagian sini ya titiknya. Ada lagi di sini, misalnya ini didefinisikan A di titik A dan ini didefinisikan titik B. Tekanan di titik A lebih besar dari tekanan di titik B. Karena tekanannya lebih besar, misalnya di sini nilainya 10, ini nilainya karena lebih kecil ya, berarti angka yang di bawah 10 misalnya ini 5. Nah, ini 10 dan ini 5. Inilah yang menimbulkan alirannya terbalik, berlawanan arah dari eh, separation flow aliran utama karena ada perbedaan tekanan. Kemudian yang berikutnya cyclic itu eh, lingkaran ya. Umumnya ini karena tampilannya ini bisa saja berbentuk siklus, cyclic ya, boundary condition. Dalam kasus ini fluida yang keluar dari sisi kiri domain akan masuk kembali ke sisi kanan dan sebaliknya. Jadi masuk ke sini bisa jadi ada tekanan balik, dia akan ber, berpindah arah. Kondisi ini sering digunakan ketika domain aliran memiliki geometri yang periodik seperti dalam simulasi aliran melalui serangkaian struktur yang berulang. Jadi ini ada struktur yang berulang. Ya, lalu hal yang sama juga ada pendefinisian flow direction, itu arahnya dari kiri ke kanan. Kemudian arah dari kiri kanan ini melalui atau melewati struktur yang mungkin bisa juga melewati objek. Objeknya itu adalah bentuk padat atau penghalang di simulasi tersebut. Kemudian strukturnya yang ini ya, misalnya dinamakan ini adalah A, ini B, C, D, E, F, dan G. A, B, C, D, E, F, G itu adalah struktur padat. Struktur padatnya itu berarti materialnya uh, apa solid atau padat ya. Jadi bukan material yang terbuat dari busa atau media berpori, tapi material yang padat. Struktur ini mempengaruhi pola aliran, menghasilkan timbulnya vortex. Vortex itu kalau diartikan ya artinya adalah pusaran, vorticity. Nah, nanti kalau di konturnya CFD ada namanya kontur, ini kalau dikeluarkan ada namanya kontur vorticity. Nanti coba aja dicari nama konturnya itu vorticity. Dengan satuannya itu
1/s. Satuan ini ya, vorticity-nya itu adalah 1/s atau sama aja dengan singkatan RPS, rotation per second. Jadi bisa dibayangkan dalam waktu 1 detik, fluidanya itu muternya itu berapa kali? Apa dia muternya misalnya kalau 10 berarti 10 RPS, 10 rotation per second. Putaran ini dalam waktu 1 detik dia berputar sebanyak 10 kali putaran. Nah, relate-nya apa hubungannya? Nanti hubungannya dengan kalau di aerodinamika ya semakin tinggi RPS-nya, putarannya kan nanti pengaruhnya terhadap nilai apa keseimbangan atau kestabilan objek yang dilalui. Jadi dari hasil simulasi nilai vorticity tersebut bisa diketahui. Ya, ini merupakan sampai sini ada pertanyaan atau ada yang mau tanyakan sebelum masuk ke apa namanya skema diagram ya overview. Ya, untuk materinya ini ya. Ya, tadi ke sudah sampai di solution control ya. Solution control, kemudian monitoring. Monitoring ini umumnya menampilkan grafik nilai grafik konvergen. Jadi grafik konvergen itu keluar atau nanti bisa ditampilkan di eh, hasil simulasi CFD-nya. Nah, itu di monitoringnya. Monitoring itu ada grafik konvergen. Yang diinginkan dari simulasi CFD itu mendapatkan hasil yang konvergen. Jadi hasilnya konvergen, dan konvergen itu cepat atau lambat proses nilai konvergen ya, konvergensnya itu cepat atau lambat dipengaruhi oleh yang pertama kompleksitas dari simulasi. Semakin kompleks simulasinya, konvergennya semakin lama. Ya kalau semakin lama ya ngitungnya waktunya, time-nya ya, yang semestinya bisa selesai 10 menit, ini bisa 50 menit atau bahkan lebih. Kemudian kompleksitas simulasi, lalu yang kedua banyaknya persamaan yang diaktifkan. Persamaan di CFD-nya itu kan bisa diaktifkan ya. Misalkan mengaktifkan persamaan energi equation, kemudian persamaan persamaan multiphase. Kalau misalnya alirannya eh, fasenya 2 atau 3 fase, berarti ada mengaktifkan persamaan multiphase. Lalu misalnya objeknya itu melewati misalkan ada faktor friksi, faktor gesekan yang berbeda antara wall 1 dengan wall 2. Misalnya wallnya banyak ya, ada dinding 1, dinding 2, dinding 3. Untuk misalkan wall 1 koefisien geseknya nilainya 0,5. Kemudian wall 2 karena permukaannya lebih kasar, koefisien geseknya nilainya beda, bukan 0,5 misalnya jadi 1. Nah, itu mengaktifkan friksi persamaan koefisien gesek. Kemudian ada lagi diaktifkan lagi misalnya persamaan perpindahan heat flux-nya, ada
panas yang merambat melalui dinding. Itu ada persamaannya lagi. Kalau persamaannya diaktifkan, misalnya ada 10 persamaan ya, atau ada persamaan yang aktif, ya nilai konvergennya waktunya juga lama. Nah, ini yang bisa dipantau dari monitoring solution. Jadi nanti ada grafik, misalnya ada bidang X dan bidang Y. Ini ada X ya, ini X dan Y. Misalnya yang warna merah, ini grafik apa, persamaan heat flux-nya, terus yang ini persamaan momentum arah bidang X, bidang Y atau bidang Z, terus lagi ada garis lagi misalkan yang ini persamaan energi dan seterusnya. Nah, semakin banyak nilai persamaan ya untuk konvergennya juga semakin lama. Nah, atau bahkan nggak mencapai konvergen malahan. Kebalikan jadi bukan konvergen jadi divergen. Nah, divergen misalkan ada persamaan misalkan ya ini alirannya multiphase karena fasenya berubah-ubah dipengaruhi oleh temperatur yang awalnya cair berubah jadi uap. Nah, bisa jadi nanti grafiknya bukan seperti ini tapi ada yang ini divergen. Trennya ada yang beda. Warna merah bentuknya trennya ini hampir sama ya, mirip kecenderungan. Jadi naik turun, kemudian naik turun, terus naik turun. Nah, cuman yang persamaan misalnya persamaan multiphase-nya grafiknya begini. Ini udah divergen. Jadi persamaan itu nggak bisa menyelesaikan kasus tersebut. Nah, apa yang harus dilakukan? Ganti governing, ganti persamaan. Nah, ganti persamaan secara default ya, kalau di Fluentnya ya defaultnya itu, tapi kalau bisa diganti sendiri menggunakan UDF, User Defined Function. Jadi buat matematik model sendiri. Nah, matematika model itulah yang diinsert untuk mendefinisikan ini, yang naik turun ini, supaya gimana caranya dia bisa konvergen dengan persamaan-persamaan yang warna merah, warna biru, dan warna kuning. Oke, terus turun lagi ke CFD calculation ini ya, ini perhitungan, cek konvergennya, ya, jika yes nanti akan stop berhasil, jika tidak, nah ini yang tadi konvergen itu memodifikasi parameter. Parameter yang dimodifikasi ya governing equation-nya, kemudian or mesh atau bentuk mesh. Bisa saja bentuk mesh segitiga tidak cocok untuk kasus ini. Harus diganti jadi mesh-nya segi 4. Atau kebalikan, segi 4 bisa saja nggak sesuai atau divergen untuk kasus ini, kasus yang sedang disimulasikan. Jadi ganti segitiga. Nah, makanya tadi ada mesh independent test. Jadi nyari model grid atau model mesh yang sesuai dengan apa yang mau disimulasikan. Jadi kalau misalnya tidak sesuai atau tidak pas ya berarti dia akan melakukan nilai yang tidak konvergen, jadi divergen. Ya, ini yang tadi penjelasan initialization atau kondisi awal, itu ada menetapkan tujuan dari inisialisasi adalah untuk memberikan titik awal numerik untuk memulai proses perhitungan iterasi. Iterasi itu artinya penghitungan secara berulang. Nah, jadi kalau di apa
terjemahkan ke dalam apa namanya persamaan, dianalogikan ya ke persamaan matematik. Misalkan 2x ditambah 3y sama dengan 8. 7x plus 4y sama dengan misalkan 12. 6x ditambah 8y sama dengan misalnya 14. Nah, yang dilakukan ini kalau diibaratkan persamaan ini adalah misalkan ini yang rumus satu ya, persamaan ini adalah misalkan ini persamaan momentum, ini adalah persamaan apa energi, misalkan yang ini adalah persamaan aliran. Nah, yang ditanyakan adalah berapa nilai X dan Y. Nah, CFD itu seperti itu, membayangkannya. Jadi dia ngitungnya, ya lihat aja di help-nya. Help itu kan banyak turunan apa persamaannya. Nih. Jadi persamaan-persamaan itu ya mencari itu berapa nilai X dan Y. Nah, X dan Y itu adalah variabelnya. Misalnya mau nyari kontur apa kecepatan, berarti nanti yang diplottingnya itu adalah X-nya, Y-nya itu adalah misalnya tekanannya. Nah, antara X, nilai X dan nilai Y ini ketika dimasukkan ke persamaan ini, nilai X-nya ya, dan dimasukkan ke persamaan ini, dan dimasukkan persamaan ini, nilainya harus pada saat dimasukkan ke persamaan yang pertama ya, nilainya harus 8, dimasukkan ke persamaan kedua nilainya harus 12, dan dimasukkan ke persamaan ini nilainya 14. Nah, itulah yang dinamakan dengan konvergen. Berarti dia bisa masuk ke situ apa nilai-nilainya. Tapi kalau misalnya dicari-cari dimasuk ke persamaan ini energi, oh ternyata nilainya enggak 8. Ternyata nilainya 9. Misalnya dimasukkan lagi ke persamaan yang ini yang apa? Ke sini ya. Persamaan apa tadi kontinuitas ya. Nah, ini ternyata nilainya bukan 12, hasilnya 15. Nah, itu divergen. Nggak ketemu hasilnya. Nah, yang dilakukan apa ya? Ganti rumus, ganti equation. Gimana equation yang ini ketika dimasuk-masukin nanti dia sama dengan persamaan-persamaan yang lain. Itu yang dimaksud dengan divergen. Divergen itu ya nggak ketemu hasilnya. Jadi harus di bagian ini ada modify solution parameter atau merubah mesh karena mesh memberikan pengaruh terhadap jumlah iteration yang dilakukan perhitungan. Ya, lalu yang berikutnya solution control tadi itu udah jelasin variabel, kemudian apa pemantauan ini penting untuk memastikan bahwa solusi mendekati kondisi yang stabil ya. Jadi pada saat di bagian iteration nanti bisa mengeluarkan grafik apa hasil simulasinya, grafik iterationnya itu trennya gimana, tren grafiknya yang keluar atau yang terbentuknya, apakah grafiknya fluktuatif naik turun atau kecenderungannya mulai mendekati kondisi yang stabil. Nah, kondisi stabilnya itu defaultnya ya, standarnya itu kalau dari apa software Fluentnya itu ada yang
masukannya itu sudah standar itu 1 dikali 10 pangkat min 3. Ini sama aja dengan 1/1000 ya, atau sama saja dengan 0,001. Nah, 0,001 berarti mendekati nilai 0. Tapi nggak persis di angka 0, jadi mendekati. Nah, nilai 1 kali 10 pangkat min 3 ini ya secara default settingan awalnya, tapi ini bisa dirubah. Misalnya kalau mau ya 10 pangkat min 4, tapi ya iterasinya waktunya time-nya lebih lama lagi nilai tersebut. Balik lagi ke tadi, kalau misalnya akurasinya itu yang mendekati angka 0. Akurat aktualnya ya nggak aktual itu artinya kondisi sesungguhnya ya. Kondisi sebenarnya ya nggak bisa juga, karena akurasi mendekati untuk secara numeriknya. Kondisi aktualnya ya ada hal yang belum bisa tercover di simulasi seperti model mesh, kemudian solution control itu memasukkan GA ya, governing equation, persamaan pengaturnya, lalu di initial condition memasukkan BC, boundary condition, itu juga belum bisa melengkapi kondisi yang 100% kondisi aktual. Nah, simulasi eksperimen itu hanya berupa pendekatan, approach, mendekati, prediksi, perkiraan. Eksperimen juga nggak bisa dikatakan 100% benar ya, karena ada namanya kepresisian dari alat ukur, uncertainty, kepresisian ya dari alat ukurnya. Alat ukur kan ada nggak alat ukur yang mengatakan sensornya akurasi 100%? Nggak ada ya. Made in Jerman juga nggak berani ngeluarin klaim bahwa sensornya 100%. Pasti dibilang error 1% atau 0,1%, berarti ada errornya. Nah, artinya dia masih memprediksi, memperkirakan. Realnya, aktualnya, ya sebenarnya nggak ada yang tahu juga. Yang pas betul-betul kondisi itu, tapi perkiraan. Ya, eksperimen juga ilmu meramal, memperkirakan kondisi kondisi aktual ya. Yang aktual itu yang nggak ada yang tahu sebenarnya. Tapi perkiraan itulah yang mengatakan ya dugaan ya. Jadi memperkirakan kecenderungannya seperti itu. Aktual itu cuma Tuhan yang tahu. Profesor sehebat apapun juga nggak tahu, karena hanya perkiraan, atau alat secanggih apapun juga itu hanya memperkirakan. Dari perkiraan-perkiraan itulah yang mana yang paling mendekati kondisi aktualnya, yang paling mendekati ya. Tadi kalau misalnya ini 1 kali 10 pangkat min 3, ya paling mendekati lagi misalkan ada 1 kali 10 pangkat min 4, atau 1 kali 10 pangkat min 5, dan seterusnya. Di software juga nggak bisa mendefinisikan iterationnya itu bukan iteration, maksudnya konvergennya itu nilainya 0. Ya,
nggak ada, dia juga nggak bisa mendeskripsikan itu karena paling 1 kali 10⁻⁵ atau ditambahin 1 kali 10⁻⁻6, tambahin lagi 1 kali 10⁻⁻7. Tapi kalau misalnya ini ditulis 0 bulat, bukan 0 koma ya, nah itu nggak, ya nggak apa, nggak bisa sampai sejauh itu ya, itu hanya Tuhan yang tahu. Eksperimen dan simulasi itu hanya pendekatan. Jadi ya yang pelajari di akademis itu ya apa, ilmu prediksi, ilmu meramal. Cuman metodenya dengan persamaan, governing dengan apa, rumus dengan apa, persamaan matematik. Ya, oke. Itu gambarannya seperti itu, CFD. Ada lagi pertanyaan? Nah, ini eh, yes dan no, itu artinya konvergen dan tidak konvergen. Kalau tidak konvergen itu ya berarti divergen ya. Di itu artinya dua, divergen berarti ada dua perbedaan, dua dua apa namanya, dua hal yang berbeda. Kalau konvergen ya sama, mirip, kecenderungan. Mirip itu ya bukan diartikan misalnya mirip apa 100% enggak. Eh, Kecenderungan, kemiripan. Sama seperti kalau apa, kembar ya, kembar A dan kembar B. Ya walaupun tanggal lahirnya sama, bulan lahirnya sama, jenis kelamin sama, pasti ada perbedaan. Nggak bisa dikatakan 100%. Walaupun dia dinamakan kembar identik. Cuman ada hal yang selisihnya pasti ada, beda perbedaannya. Nah, konvergen seperti itu, kemiripan, kecenderungan. Nah, kalau divergen eh, kebalikannya, berarti ada yang cenderungnya misalnya garisnya turun, tapi di bagian yang lain grafiknya itu fluktuatif, apa tidak seimbang ya, artinya naik turun. Nah, itu adalah hal yang dilakukan oleh CFD dengan melihat nilai konvergen dan divergen. Kemudian kalau misalkan ini di apa, komparasi atau dibandingkan antara hasil simulasi dan eksperimen. Nah, hasil simulasi dan eksperimen ada yang mencoba gambarnya itu misalnya ini hasil eksperimen, kemudian yang di bagian ini adalah hasil CFD. Yang dilihat itu adalah ininya apa, patternnya. Pattern itu artinya polanya, pola arah aliran. Jadi kalau misalkan ini aliran apa yang percobaan, alirannya dari searah jarum jam, kalau yang ini juga sama searah jarum jam. Mirip. Tapi kalau misalnya yang satu muternya searah jarum jam, tapi yang satunya berlawanan jarum jam. Nah, itu nggak mirip, tidak apa, tidak berbeda. Nah, lalu yang jadi pertanyaan, yang mana yang benar? Apakah eksperimennya yang betul atau simulasinya? Nah, itu yang sama-sama perlu eh, divalidasi, dicek. Bisa saja eksperimennya yang salah atau kebalikan, simulasinya yang salah.
atau bahkan dua-duanya yang salah. Eksperimennya salah, yang simulasinya juga salah. Nah, jadi ketika membandingkan, yang dilihat itu adalah tren grafiknya, kemiripannya seperti apa bentuknya. Nanti di apa jurnal apa namanya itu jurnal internasional ya yang dibagikan itu coba aja lihat grafiknya, grafik komparasi antara simulasi dan eksperimen. Jadi kalau grafik komparasi antara eksperimen dan simulasi, misalkan ini simulasi nih yang warna biru, yang eksperimen warna merah. Nah, grafiknya yang dilihat seperti ini atau ada yang garisnya di sini. Belum ada yang grafiknya pas persis nempel di sini. Eksperimen sama simulasinya nyatu. Apa? Satu ini ya, satu garis. Itu sama seperti tadi kayak kembar tapi nggak bisa dikatakan kembarnya itu apa sama persis 100% ya, pasti ada perbedaan. Ada yang bergeser ke atas atau ada yang bergeser ke bawah ya. Nah, itu yang dilihat adalah tren grafiknya. Tren grafiknya turun atau tren grafiknya apa naik atau apa berlawanan. Ya, itu ya untuk flow ini, flow an overview of the solution prosedurnya. Jadi ini secara overview itu artinya eh, secara general atau secara ringkasnya, secara singkatnya, CFD itu alurnya seperti flow ini. Jadi melewati tahap ini dari awal sampai akhir. Jadi dari awal penentuan kondisi batas, pemilihan solution control governing equation-nya, monitoringnya itu mau dipantau dengan nilai berapa, konvergennya, CFD calculation-nya itu ya perhitungannya, iterasinya ini di iterasi keberapa akan berhenti konvergen, apakah di iterasi 300 atau di iterasi ke 500 atau di 500 apa di 1000, itu yang di bagian ini. Cek konvergen adalah nilai similarity antara eh, grafik yang ditampilkan, grafik misalnya grafik persamaan momentum, persamaan energi, kemudian ada persamaan aliran, itu nilainya apakah sudah eh, sama atau ada perbedaan. Ya, itu adalah bagian yang eh, pasti dilalui dan dilewati pada saat melakukan simulasi dengan CFD. Ya, itu materinya untuk bagian an overview of solution prosedurnya. Ya, simulasi dengan CFD. Jadi di bagian pertamanya itu ada di sini awalnya itu initialization ya. Inisial itu artinya kondisi awal. Di kondisi awal itu ya sama halnya seperti apa yang dipergunakan atau yang diasumsikan di simulasi tersebut, dalam hal ini boundary condition-nya, kondisi batas. Ini sama saja dengan eh, singkat aja BC ya, boundary condition. Solution control-nya itu adalah kontrol untuk memberikan solusinya. Nah, di kontrolnya itu nanti ada menu di setting ya, setting di softwarenya itu, misalnya ini diasumsikan atau digunakan iteration-nya itu solution control-nya
1 dikali 10 pangkat min 3. 1 kali 10 pangkat min 3 itu artinya berapa nih? 0,001 ya, atau sama dengan 1/1000. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah software akan berhenti melakukan perhitungan atau nilainya konvergen jika nilainya sudah mendekati 1 kali 10 pangkat min 3 atau nilainya 1/1000. Jadi pada saat perhitungan itu kan nanti kan ada iteration ya. Iteration itu iterasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya, misalnya 300 iteration. Nah, nanti dia akan hitung apakah hasilnya untuk persamaan kontinuitasnya itu nilainya sudah mendekati 1 kali 10 pangkat min 3 atau belum. Jadi kalau belum, dia akan tetap akan hitung terus sampai mendekati atau melewati ini. Nah, untuk bisa konvergen. Nah, nilai ini, nilai solution controlnya ini defaultnya itu fluent ya. Fluent itu 1 kali 10 pangkat min 3, tapi ini bisa dirubah menjadi 1 kali 10 pangkat min 4 atau 1 kali 10 pangkat min 5. Nah, semakin tinggi nilai ini ya, sepernya, maka dia semakin mendekati kondisi aktualnya. Yang mudahnya kalau dianalogikan ini. Ini ada koordinat. Ini kan kalau koordinat itu titik nolnya di sini ya. X0, Y0. Nah, X0 dan Y0 itu artinya pas nilainya 0. Nah, ada kalau misalnya nilainya itu kalau 0,001, itu posisinya di mana nih? Di sini ya. Ini kalau di zoom ada di sini. Nah, kalau misalnya nilainya 0,00001, berarti posisinya itu hampir mendekati nilai 0. Semakin besar nilainya, nilai pangkat ini ya, maka dia semakin mendekati angka 0. Nah, itu yang semakin nilai kondisinya itu semakin mendekati nilai akurasinya. Bisa kebayang nggak? Jadi CFD itu bahasanya adalah pendekatan. Jadi kalau misalnya pendekatan, ini kalau diibaratkan ini meja ini adalah nilai 0, berarti yang paling dekat itu adalah yang duduk atau yang berdiri di samping meja. Nah, semakin mendekati meja tersebut berarti ya semakin mendekati kondisi akurasinya, nilai akurasinya. Akurasinya ya, bukan aktualnya. Aktual itu sesungguhnya. Karena sesungguhnya itu ya nggak ada juga pendekatan yang bisa membaca 100% benar. Akurasi dalam perspektif numerik. Aktualnya ya nggak bisa juga karena software ada round of error, faktor pembulatan pada saat menghitung. Kemudian pada saat melakukan simulasi ada persamaan yang dipakai governing equation-nya. Nah, governing equation ini persamaan pengaturnya itu belum bisa mengcover kondisi sesungguhnya, kondisi aktualnya, kondisi sebenarnya.
eh unik ya karena ya aktual itu ya nggak ada yang bisa mengetahui sesungguhnya. Karena kalau misalnya yang kalau saya bilang ya cuman Tuhan yang tahu kondisi sebenarnya. Karena real aktualnya itu ya ada persamaan matematik yang nggak bisa mengcover itu. Belum bisa masuk ke sana, ke kondisinya. Coba aja nanti ya, misalnya sederhananya balik lagi ke sini, ke apa? Eh, misal